Kasus keterlibatan polisi dalam bisnis atau peredaran narkotika menjadi skandal berulang yang mencoreng reputasi aparat penegak hukum. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan obat-obatan terlarang justru terlibat sebagai pelaku, backing, bahkan bandar. Ratusan personel direhabilitasi atau dipecat karena penyalahgunaan narkoba, sementara kasus peredaran gelap terus mencuat di level perwira menengah dan tinggi. Para pimpinan di lingkungan kepolisian yang seharusnya paling getol memberantas justru terlibat dalam sindikat, bahkan aktor utama. Kasus yang menjerat AKP Malaungi menjadi salah satu skandal paling mencoreng institusi polisi di awal tahun. Kasus ini bukan hanya menjerat satu individu, melainkan turut membongkar dugaan jaringan dan aliran dana dari bandar hingga level atas termasuk Kapolres. Pada Februari 2026, Kasatres Narkoba Bima Kota, AKP Malaungi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan hampir setengah kilogram sabu. Kasus ini bermula dari penangkapan personel Satres Narkoba Polres Bima Kota bernama Bribka Karol dan istrinya pada akhir Januari 2026. Pengembangan kasus Bribka Karol kemudian menyeret nama AKP Malaungi yang merupakan atasannya. Awal Februari 2026, tim gabungan Polda NTB melakukan penggeledahan di rumah dinas Malaungi dan menemukan barang bukti hampir setengah kilogram sabu. Tes urin terhadap Malaungi juga menunjukkan hasil positif. Malaungi akhirnya mengaku barang itu merupakan titipan sebagai jaminan atau bagian dari kesepakatan keamanan operasi jaringan Koko Erwin. Koko Erwin sendiri merupakan sosok yang diduga sebagai pemasok utama narkoba di wilayah Kota Bima dan sekitar Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia menawarkan bantuan finansial berupa kucuran dana miliaran rupiah kepada jajaran petinggi polisi di Polres Bima Kota untuk melindungi bisnisnya. Dalam jaringan ini, Malaungi berperan sebagai penghubung operasional, pelaksana titipan barang dan uang, serta perantara keamanan antara Bandar Koko Erwin dengan atasannya di Polres Bima Kota. Ia berkomunikasi langsung dengan Koko Erwin untuk mengatur keamanan operasi edaran sabu di wilayah Pulau Sumbawa. Posisinya sebagai Kasatres Narkoba memberinya akses informasi operasi sehingga bisa menjamin tidak ada razia atau penggerebekan terhadap jaringan Koko Erwin. Tertangkapnya Malaungi membuka tabir lebih dalam soal jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Aliran dana dari sang bandar mengucur deras ke atasannya di Polres Bima Kota, yaitu AKBP Didik Putra Kuncoro. Laporan polisi menyebut setoran bulanan untuk sang Kapolres mencapai 400 juta dengan total sekitar 1,8 miliar selama periode tertentu. Uang-uang itu diduga untuk memenuhi permintaan Didik membeli Toyota Alphard dengan imbalan tidak akan mengganggu bisnis jaringan Koko Erwin di Kota Bima. Dalam penggeledahan di rumah Didik di Tangerang, polisi menemukan koper berisi narkoba yang dititipkan ke mantan anak buahnya, Aibda Dianita Agustina. Namun, ia mengaku barang itu adalah konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan. Pada Mei 2022, Polres Bukit Tinggi mengungkap peredaran narkotika skala besar dan menyita lebih dari 40 kg sabu dari para tersangka. Barang bukti sebesar itu sudah seharusnya dimusnahkan, tapi Irjen Pol Purnawirawan Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat justru memberikan perintah langsung kepada bawahannya, AKBP Dodi Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menukar sebagian barang bukti dengan tawas. Modus ini bertujuan agar barang asli bisa dijual kembali di pasar gelap, sementara tawas digunakan sebagai pengganti saat pemusnahan barang bukti dilakukan. Barang yang telah disisihkan kemudian diedarkan oleh Linda Pujastuti alias Anita, perempuan yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Teddy Minahasa. Linda berperan sebagai penghubung dan penjual ke pembeli di Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kawasan Kampung Bahari, Penjaringan, Jakarta Utara. Uang-uang hasil peredaran itu mengalir ke kantong Teddy dan jaringannya. Jaringan Teddy Minahasa terbongkar ketika Polda Metro Jaya menangkap 3 orang terkait peredaran sabu pada awal Oktober 2022. Dari pengembangan penyidikan, jejak mengarah ke jaringan Teddy yang melibatkan personel polisi di wilayah Jakarta, seperti Kompol Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, Aibtu Janto Situmorang, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan Aibda Ahmad Darmawan, anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pada 12 Oktober 2022, AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan bawahan Teddy ditangkap. Teddy yang saat itu sedang dipersiapkan untuk menjadi Kapolda Jawa Timur mendapat informasi dari Intelbin bahwa jaringannya telah terendus dan dirinya tak lama lagi akan menjadi tersangka. Teddy yang berada di ujung tanduk menemui Kapolri untuk klarifikasi. Namun, Kapolri justru memerintahkan tim gabungan untuk menjemput Teddy. Teddy akhirnya ditangkap
dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 14 Oktober 2022. Dalam persidangan, Linda mengaku pernah diajak Teddy ke pabrik sabu di Taiwan dan ada rencana meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan dengan fee 100 miliar untuk Teddy. Teddy Minahasa membantah keras pengakuan tersebut. Klaim Linda ini juga ditolak majelis hakim karena tidak ada bukti yang kuat. Majelis hakim akhirnya memvonis 17 tahun penjara kepada Linda, sementara Teddy Minahasa selaku otak di balik semua ini divonis penjara seumur hidup. Modus operasi serupa Teddy juga pernah dilakukan oleh Kompol Satria Nanda, mantan Kasatres Narkoba Polresta Balerang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam beberapa pengungkapan kasus narkoba di wilayahnya, Satria Nanda dan bawahannya menyisihkan sebagian barang asli dari barang bukti untuk diedarkan kembali di pasar gelap. Kasus ini terbongkar dari pengakuan kurir dan pengembangan perkara yang dilakukan oleh Polda Kepri. Satria Nanda kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 anak buahnya dan divonis penjara seumur hidup pada Oktober 2025. Pada September 2023, Bareskrim Polri mengungkap jaringan sindikat Freddy Pratama yang melibatkan selebgram, pengusaha, dan aparat. Salah satunya adalah AKP Andri Gustami yang disebut sebagai kurir spesial yang membantu meloloskan kiriman barang. Andri Gustami sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan memanfaatkan akses informasi intelijen, pengetahuan rute patroli dan wewenangnya untuk mengawal atau memberi jaminan aman kiriman narkoba dari jaringan Freddy. Ia setidaknya telah 8 kali meloloskan ratusan kilogram barang dan menerima imbalan senilai 1,2 miliar. Akibat kasus ini, Andri Gustami divonis hukuman mati oleh majelis hakim pada Februari 2024. Gembong narkoba seperti Freddy Budiman juga pernah menyebut bahwa ia telah memberikan suap ratusan miliar kepada jajaran BNN dan kepolisian. Hal ini diungkap oleh Haris Azhar dari perbincangannya dengan Freddy Budiman pada 2014. Freddy mengaku telah mengirim uang sebesar 450 miliar ke BNN dan 90 miliar ke pejabat polisi selama bertahun-tahun. Namun, pernyataan ini sulit diungkap kebenarannya karena Freddy lebih dulu dieksekusi mati pada 2016. Kasus-kasus yang disebutkan hanyalah bagian kecil dari bagaimana kepolisian yang seharusnya memberantas jaringan narkoba justru terlibat atau bahkan menjadi dalang utama demi keuntungan pribadi. Bisnis kotor yang dijalani personel polisi nakal tak hanya seputar zat adiktif, tapi juga backing tambang ilegal, pemerasan, pungli, hingga korupsi. Kepolisian yang seharusnya menjadi institusi paling bersih justru menjadi tempat paling sempurna untuk melakukan korupsi, pungli, hingga pemerasan. Selain pemerasan, korupsi di tubuh kepolisian juga sudah berada di level kronis. Deretan pejabat tinggi polisi dari masa ke masa dijerat dan diadili akibat kasus korupsi. Mereka menilap anggaran, menerima suap atau berkolaborasi dengan pelaku kejahatan demi keuntungan pribadi. Di level bawah, pungli dan suap merajalela di berbagai sektor, mulai dari seleksi anggota, pengurusan surat kendaraan, hingga penanganan kasus hukum. Pada akhir 2025, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan 43 anggota polisi ke KPK atas dugaan pemerasan senilai 26 miliar selama 2022 hingga 2025. Salah satu kasus yang mendapat atensi publik adalah pemerasan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau DWP pada Desember 2024. Sekitar 36 personel polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran memeras puluhan penonton asal Malaysia dengan modus tes urin secara acak. Mereka ditangkap, dipaksa tes urin, dan diminta membayar uang tebusan agar tak diproses hukum meskipun hasilnya negatif. Divisi Propam Mabes Polri menyita barang bukti uang senilai 2,5 miliar yang merupakan kerugian korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sidang kode etik, Kombes Pol Donald Simanjuntak, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan 3 perwira lain yang merupakan koordinator utama dipecat secara tidak hormat. Sementara sisanya didemosi, dimutasi, atau hanya sanksi ringan berupa teguran. Kasus pemerasan besar lainnya terjadi di Sumatera Utara. 2 personel polisi dari Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring dan Brigadir Bayu Sahbenanta, ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap 12 kepala sekolah SMA dan SMK di Sumatera Utara terkait dana alokasi khusus pendidikan tahun 2024 dengan nilai lebih dari 4,7 miliar. Keduanya yang ditugaskan menyelidiki dugaan korupsi dana pendidikan justru meminta fee atau jatah dari kepala sekolah sebagai imbalan agar tidak diaudit atau diselidiki lebih dalam. Akibat kasus ini, Brigadir Bayu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan dipecat tidak hormat. Sementara Kompol Ramli menjadi buronan dan jejaknya tidak tersentuh hingga hari ini.
Selain pemerasan, pungutan liar atau pungli juga menjadi masalah krusial dalam institusi polisi. Pungli ini terjadi di hampir semua aspek pelayanan kepolisian, mulai dari pembuatan dan pengurusan surat-surat kendaraan, uang damai tilang, seleksi calon anggota, hingga penyelidikan kasus kriminal. Salah satu kasus pungli polisi yang cukup menghebohkan adalah penangkapan Kapolres Kediri, AKBP Erik Hermawan, yang melakukan pungutan liar pembuatan SIM pada 2018. Kepala Polres itu menerima setoran 40-50 juta setiap minggunya, sedangkan jajaran pejabat di bawahnya menerima jatah 10-15 juta per minggu dari pungli SIM ini. Di tahun yang sama, Kasatlantas Polres Metro Bekasi, AKBP Inengah Adiputra, terjaring operasi tangkap tangan terkait pungli pembuatan SIM dengan barang bukti senilai 61 juta. Sementara itu, pungli berskala kecil di jalanan lebih tak terhitung lagi. Video-video viral anggota polisi memalak uang dengan dalih uang damai bukan hal yang sulit ditemukan. Banyaknya kasus pungli di kepolisian membuat seorang polisi berinisial Aibda HR nekat mencoret-coret dinding kantor Polres Luwu, Sulawesi Selatan dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungli pada 2022. Aibda HR mengakui apa yang dilakukannya itu bukan tanpa alasan dan ia siap membuktikan tudingan tersebut. Sementara itu, pihak polisi Polres Luwu menyatakan Aibda HR mengalami depresi dan gangguan jiwa. Selain pemerasan dan pungli, korupsi juga menjadi penyakit kronis di tubuh polisi. Dari masa ke masa, jenderal dan petinggi polisi ditangkap dan diadili karena kasus korupsi. Jauh di masa Orde Baru, Deputi Kapolri Letjen Pol Siswaji, Kepala Jawatan Keuangan Polri Brigjen Pol Prayitno, dan bawahannya terjerat kasus korupsi. Mereka menilap dana polisi sebesar 4,8 miliar selama 1973 hingga 1978. Kasus ini terbongkar usai seorang polisi melaporkan hal ini kepada mantan Kapolri, Jenderal Hugeng Imam Santoso pada 1977. Hugeng kemudian mengirimkan memo kepada Kapolri saat itu, Jenderal Widodo Budidarmo, dan wartawan senior Pandana Baban. Akibat kasus ini, Siswaji dan koleganya divonis 8 tahun penjara, sementara 3 bawahannya divonis 6 tahun dan 7 tahun penjara. Pada 2006, Adrian Woworuntu dan Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka pembobolan Bank BNI. Kasus yang menghebohkan ini ternyata menyeret para petinggi polisi seperti Kabaris Krim Polri Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan Direktur 2 Ekonomi Khusus Baris Krim Polri Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko. Keduanya menerima suap berupa mobil dan cek senilai 200 juta dari Adrian agar bisa kabur dan meloloskan diri dari penyidikan. Akibatnya, Suyitno Landung divonis 1 tahun penjara, sedangkan Samuel Ismoko divonis 1 tahun 8 bulan penjara. 2 tahun setelah kasus suap pejabat tinggi polisi terungkap, Kabaris Krim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dijerat kasus korupsi pada 2008. Susno Duaji dinyatakan bersalah karena memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat yang merugikan negara sebesar 8 miliar. Selain itu, Susno juga menerima suap 500 juta atas penanganan perkara PT Salma Arwana Lestari. Kasus-kasus ini membuatnya diberhentikan dari kepolisian dan dipenjara selama 3,5 tahun. Pada 2010, kasus mafia pajak Gayus Tambunan mencuat dan melibatkan pengusaha, pengacara, dan polisi sebagai penerima suap dan maklar kasus. 2 pejabat tinggi polisi, Irjen Pol Purnawirawan Raja Erisman dan Brigjen Pol Purnawirawan Edmond Ilyas yang saat itu bertugas di Baris Krim Polri, turut andil dalam membuka blokir rekening Gayus senilai 25 miliar yang sebelumnya dibekukan untuk kepentingan penyidikan. Namun, keduanya tidak diproses hukum dan hanya dicopot dari jabatan, dimutasi dan permintaan maaf tertulis. Selain itu, ada nama Kompol Arafat Ernani dan AKBP Sri Sumartini, 2 penyidik kepolisian yang terbukti menerima suap dari Gayus berupa uang dan kendaraan untuk memanipulasi proses penyidikan. Arafat kemudian divonis 5 tahun penjara, sementara Sri Sumartini 2 tahun penjara. 1 tahun berikutnya, tepatnya 2011, giliran Kakor-Lantas Polri, Irjen Pol Purnawirawan Joko Susilo dan Brigjen Pol Purnawirawan Didik Purnomo yang tersandung kasus korupsi. Keduanya terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM sekaligus pencucian uang yang merugikan negara mencapai 121 miliar. Akibat kasus ini, Joko Susilo divonis 18 tahun penjara dan Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara. Kasus korupsi juga pernah menyeret nama Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Gibran. Tepat di tengah proses pengajuan namanya sebagai calon tunggal Kapolri pada 2015, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
Kasusnya bermula dari temuan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan selama periode 2003 hingga 2006. Budi Gunawan menolak status tersangkanya dan menyebutnya sebagai kasus politis karena tidak berdasarkan bukti yang kuat. Pada Februari 2015, status tersangka Budi Gunawan gugur di sidang pra-peradilan karena dianggap cacat prosedur. Pada 2016, AKBP Raden Brotoseno yang ditugaskan menyidik kasus korupsi proyek cetak sawah di Kalimantan Barat menerima suap 1,9 miliar untuk memperlambat atau memanipulasi proses penyidikan. Akibatnya, Brotoseno divonis 5 tahun penjara dan diberhentikan secara tidak hormat. Pada 2020, 3 petinggi polisi, Brigjen Pol Purnawirawan Prasetyo Utomo, Brigjen Pol Purnawirawan Nugroho Slamet Wibowo, dan Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte terlibat membantu pelarian Joko Chandra, terpidana kasus Bank Bali. Mereka mengeluarkan surat jalan palsu, menghilangkan barang bukti, menghapus red notice di Interpol, dan memudahkan Joko Chandra keluar masuk dan berkeliaran di Indonesia tanpa terdeteksi pada 2020. Kasus lain terjadi pada 2022. AKBP Bambang Kayun, seorang kepala di Divisi Hukum Polri, menerima suap sebesar 57 miliar terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris perusahaan pelayaran PT Arya Citra Mulia. Kasus ini membuatnya dihukum 6 tahun penjara pada 2023. Kegiatan pertambangan ilegal yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian negara tidak hanya dilakukan oleh masyarakat atau pemilik modal, namun juga dibackingi aparat kepolisian nakal yang diduga turut mengeruk untung miliaran rupiah dari bisnis kotor ini. Kepolisian sendiri mengakui sebagian besar dari 1.500 titik pertambangan tanpa izin yang tersebar di Indonesia dibackingi oleh pejabat daerah, partai politik, hingga petinggi aparat dan bawahannya. Keterlibatan mereka sebagai backing keamanan atau ikut berbisnis menjadi rahasia umum di daerah-daerah penghasil barang tambang. Beberapa di antaranya berhasil ditangkap, tapi sebagian lain seolah tak pernah tersentuh hukum. Salah satu kasus besar yang mengungkap jejak backing aparat adalah kasus korupsi timah di Bangka Belitung yang merugikan negara mencapai 300 triliun. Dalam persidangan, saksi-saksi mengungkap keterlibatan petinggi polisi yang diduga terlibat sebagai fasilitator dan pelindung operasi tambang. Nama Brigjen Pol Mukti Juharsa, mantan Direskrimsus Polda Bangka Belitung, menjadi yang paling sering disebut dalam persidangan. Saksi-saksi dari internal PT Timah mengungkap bahwa Mukti Juharsa menjadi admin grup WhatsApp untuk memudahkan koordinasi antara PT Timah dengan smelter swasta yang menampung timah ilegal. Mukti Juharsa juga pernah disebut melakukan pertemuan dengan para pengusaha, termasuk mempertemukan kepala produksi PT Timah, Ali Syamsuri, dengan Harvey Muiz, pengusaha yang kini divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi ini. Meski begitu, Mukti tak pernah ditetapkan sebagai saksi maupun tersangka. Ia juga membantah keterlibatannya. Pola backing tambang seperti ini bukan hal baru. Laporan media lokal dan LSM menyebut adanya pihak tentara dan polisi diduga bermain tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung. Mereka terlibat melindungi aktivitas tambang, menarik pungutan liar, atau menjadi pelaku pengiriman atau penggelapan ratusan ton timah ilegal ke luar negeri. Salah satu kasus paling menggemparkan soal backing tambang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Seorang perwira polisi, AKP Dadang Iskandar, tega menembak mati rekannya sendiri, AKP Rianto Ulil Ansor, yang baru saja mengamankan pelaku tambang ilegal. Sekali lagi, institusi kepolisian harus menerima catatan kelam atas peristiwa yang ditorehkan oleh anggotanya sendiri. Kali ini Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Konflik keduanya berawal dari Dadang Iskandar yang marah karena rekannya ditangkap oleh Rianto karena terseret kasus tambang ilegal. Dadang meminta rekannya itu dibebaskan, tapi tidak direspon oleh Rianto. Kesal permintaannya tidak ditanggapi, Dadang naik pitam dan tanpa ragu menghabisi nyawa Rianto menggunakan pistol miliknya. Kejadian itu berlangsung di parkiran Mapolres Solok Selatan pada 22 November 2024. Penembakan Rianto bukan sekedar kasus polisi lawan polisi, tapi juga sebuah konfirmasi bahwa pertambangan ilegal di Sumatera Barat kerap mendapat backingan aparat kepolisian. Dalam sidang kode etik Dadang Iskandar, terungkap aliran dana ke sejumlah petinggi polisi hingga ratusan juta rupiah per bulan. Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, disebut menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya sebesar 600 juta rupiah per bulan atau 16,2 miliar selama 28 bulan masa jabatannya saat itu. Arif Mukti tak pernah diproses hukum, ia hanya dimutasi pada akhir Desember 2024.
Pola serupa juga terdeteksi di berbagai daerah. Di Kalimantan Timur, Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda yang juga bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi ilegal, mengaku rutin menyetor uang sebesar 6 miliar kepada seorang perwira tinggi polisi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah video yang kemudian viral pada pertengahan tahun 2022. Perwira tinggi yang dimaksud adalah seorang jenderal polisi bernama Agus Andrianto yang saat itu menjabat sebagai Kabariskim Polri. Agus sendiri membantah keras tuduhan itu. Beberapa waktu kemudian, Ismail Bolong mencabut pernyataannya. Ia mengaku video tentang tambang ilegal itu tidak benar dan dibuat akibat tekanan dari perwira polisi. Meski membantah keterlibatannya, nama Agus Andrianto muncul dalam grafik konsorsium tambang yang menyeret jajaran petinggi polisi. Konsorsium tambang itu disebut melindungi bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur dan Medan. Namun, grafik ini kemudian dibantah kebenarannya dan tak pernah diselidiki lebih jauh. Agus Andrianto yang namanya berada di puncak hierarki, kini ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan diberi gelar Jenderal Kehormatan. Sementara Ismail Bolong ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Selatan, keterlibatan aparat keamanan turut memanaskan persaingan bisnis di sektor tambang dan perkebunan. Pada 2017, PT MSAM atau Multisarana Agro Mandiri, perusahaan perkebunan sawit milik Haji Isam, memperkerjakan pasukan BRIMOB untuk mengawal penanaman sawit, termasuk di lahan yang tumpang tindih dengan konsesi PT Silo di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Melihat PT MSAM yang dilindungi kepolisian, PT Silo kemudian mencari backingan ke tentara. Bekas Komandan Jenderal Kopassus, Sunarko, diangkat menjadi Direktur Utama. PT Silo akhirnya mendapatkan perlindungan dari militer, termasuk memperkerjakan tentara dalam pengamanan area tambang. Jauh sebelum itu, nama Haji Isam pernah dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan tuduhan bersekongkol dengan polisi untuk menghancurkan lawan-lawan bisnisnya. Komisi Hukum DPR juga pernah menelusuri hubungan Jenderal Bambang Hindarso Danuri, Kapolda Kalsel 2015, dan sejumlah pejabat polisi lain dengan Haji Isam yang tengah berebut kontrak penambangan batubara di Kalimantan Selatan. Namun, pihak kepolisian dan Haji Isam membantah tudingan ini. Selain batubara, para polisi nakal juga ikut berkecimpung bisnis tambang ilegal lain seperti emas. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara menangkap anggota polisi berpangkat Bribtu di Bandara Juwata, Tarakan. Anggota polisi yang ditangkap karena diduga memiliki tambang emas ilegal dan pengiriman baju bekas dari Malaysia. Pada Mei 2022, polisi mengamankan Bribtu Hasbudi, pemilik tambang emas ilegal sekaligus polisi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Bribtu Hasbudi diketahui menjalankan tambang emas ilegal ini selama 2 tahun. Aliran dana tambang emas liar milik Hasbudi disebut mengalir ke sejumlah pihak seperti pejabat dan anggota kepolisian yang lain. Di Maluku, Brigadir Andre Batuael ditetapkan sebagai tersangka penembakan warga saat terlibat perselisihan di area tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru pada 2022. Dalam insiden itu, terungkap bahwa anggota BRIMOB tersebut menjadi backing utama aktivitas tambang emas ilegal. Kasus-kasus yang telah disebutkan hanyalah bagian kecil dari masifnya relasi dan keterlibatan polisi banal yang memberikan pengamanan dan mengeruk keuntungan dari tambang ilegal. Internal polisi sendiri mengakui bahwa sebagian besar tambang ilegal dibackingi oleh oknum, termasuk polisi, parpol, hingga tokoh masyarakat dan pejabat. Presiden Prabowo sebenarnya telah memerintahkan pimpinan tertinggi polisi dan TNI untuk menindak tegas oknum yang melindungi kegiatan ilegal ini. Namun, tanpa adanya reformasi internal, integritas yang tinggi dan kemauan menegakkan hukum, perintah itu hanyalah bualan di siang bolong yang tak akan pernah menyelesaikan masalah.